Kurbanmu 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon Tuhan dalam karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam sabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengikutinya. Rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kekal. Muliakanlah Allah Bapa di surga yang mengutus putranya. Bersyukurlah atas rahmat kasih-Nya bagi umat manusia. Diangkatnya kita semua menjadi anak-anaknya. Kita diundang datang ke pesta istrinya senang di surganya. Kami mengenangkan kasih setiamu ya Allah dalam rumah-Mu yang kudus, seperti nama-Mu memenuhi seluruh bumi, demikian juga kemasyuran-Mu ya Allah, tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persatuan Roh Kudus bersama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu satu sama lain dalam perayaan kasih kita pada Minggu Biasa yang ke-14. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah rahmat bagi paroki kita dalam perjalanan hidup bersama sebagai satu keluarga, persiaran bersama selama 51 tahun. Dan juga bersyukur bahwa kita semua diberi rahmat, kehidupan, dan juga kesehatan, kekuatan yang menjadi semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kita, dan semuanya itu berangkat dari kepercayaan segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita, dalam sepengetahuan Tuhan, dan tentu dalam rahmat Tuhan. Maka mari kita ungkapkan syukur kita itu, syukur atas perjalanan hidup bersama sebagai satu keluarga paroki Santo Petrus Mangkutangan, syukur atas anugerah Tuhan melalui para pengurus gereja yang bersama-sama mengembangkan paroki ini, syukur atas anugerah Tuhan rahmat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Mari di awal perayaan Ekaristi ini kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan diri kita. Kita mengakui dosa, kekurangan, kelemahan dan kelalaian kita, dan kita layak dan pantas menyampaikan syukur
ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, dan juga harapan-harapan ungkapan iman kita kepadanya. Mari kita hening sejenak. Menyadari kehadiran belas kasih kemurahan Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perayaan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Kemuliaan 356. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita
Mereka adalah kaum pemberontak, tapi mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah, dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ulangan Masmur. Puji syukur 818. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Kepadamu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Tuhan, sudi dengarkan rintihan Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan luar biasa yang aku terima. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur 961. Haleluya.
bersama kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebenarnya hari raya ulang tahun paroki kita itu jatuh pada tanggal 29 Juni, pada hari raya Santo Petrus dan Paulus. Tapi karena situasi kita bersama bahwa itu adalah hari aktif dalam pekerjaan, lalu kemudian kita undur merayakannya pada hari ini, pada minggu biasa yang ke-14. Kita merayakan ulang tahun paroki dalam suasana yang masih kita alami di negara dan dunia global, ya situasi pandemi. Maka kita dalam keterbatasan untuk berkumpul bersama merayakannya sebagai satu paroki. Tetapi di semua stasi ini juga mengintensikannya syukur kepada Tuhan untuk paroki kita, usianya yang sudah ke-51. Dan bersamaan itu juga kita telah mengadakan penyegaran pengurus, sekaligus dalam perayaan Ekaristi ini akan diadakan pelantikan pengurus yang baru, baik Depas, pengurus rukun maupun pengurus stasi. Dan dalam rangkaian itu juga kita mengadakan ucapan syukur, ya, atau bahasa lokal sini dapat mengatakan pedungku bagi umat di pusat paroki. Semuanya itu kita rangkum semua dalam ungkapan syukur, ungkapan kegembiraan, terima kasih kita kepada Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya, yang kita akan renungkan bersama secara khusus dari bacaan kedua dan bacaan Injil. Saudara-saudari yang telah dipilih atau menjalani proses penjaringan dalam proses pemilihan sebagai pengurus gereja,
Memang tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang seperti biasa di luar umum. Kalau ada pemilihan desa ditawari orang, lalu desaka atau caleg ya, yang paling ramai biasa caleg. Lalu ada pemaparan visi misi, ada orang yang mencalonkan diri, lalu kemudian ada proses yang dijalani. Paling ramai biasanya kalau pencalekan itu banyak kunjungan, banyak kampanye, banyak janji-janji yang disampaikan yang kita dengar, dan semuanya enak-enak sekali didengar. Mau jadi wakil, apalagi sekretaris bendahara, tidak ada yang mau. Pun ada yang diminta, jangan di saya, masih ada yang lain. Baik, memang proses kita kepemimpinan dalam gereja dan proses kepemimpinan dunia itu agak berbeda dan bahkan terbalik. Dunia mengedepankan, tanda petik, sedikit mengedepankan status, sedikit mengedepankan kapital ekonomi. Tetapi dalam gereja, sebagaimana Kristus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka semangat pelayanan itu yang paling nampak dalam kebersamaan, dalam dinamika kita bersama, dalam proses kita bersama, khususnya saudara-saudari yang sudah dipilih oleh umat, diusulkan oleh umat dan ditentukan untuk menjadi pemimpin atau pengurus atau yang memfasilitasi umat sehingga gereja bisa berjalan seperti sekarang. Ada istilah dalam bahasa Latin yang mengatakan Vox Populi Vox Dei. Maka ada ormas dalam gereja Katolik itu Vox Point. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara umat itu adalah suara Tuhan. Maka kita yang telah dipilih ini bukan pertama-tama pilihan dari umat kepada kita yang mempercayakan kepada kita, tetapi ini dilihat dari kacamata iman kita bahwa ini adalah tanggung jawab atau kepercayaan yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya ingin menarik analogi dari seorang pemimpin, katakanlah bupati memilih unsur-unsur yang ada di dekatnya. Presiden memilih menteri-menterinya, itu pasti orang-orang yang dekat dengan dia. Saya membayangkan, menganalogikan demikian, saudara-saudari dan kita semua saja telah dipilih oleh Allah melalui sakramen baptis. Tetapi secara khusus para pengurus yang dipilih itu menjadi orang yang pada petik seakan-akan dekat dengan Tuhan karena melayani Tuhan secara khusus pada bidang yang telah ditunjukkan, yang telah dipercayakan kepadanya. Ini juga kadang-kadang kehilangan semangat merupakan hal yang wajar dialami ketika seseorang mengalami penolakan atau mengalami kritik yang tajam dari sesama berkaitan dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Jangan takut, jangan berkecil hati. Yesus saja ditolak di kampung halamannya sendiri. Bahasa Jermannya mengatakan dipesisik sampai ke kampung-kampung. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jermannya mengatakan demikian. Mbari kampung nata, mbari tongga mana, mbari tokonan na, narabati itu. Siapa namanya itu? Dari mana? Siapa asal usulnya? Dari mana kampungnya? Di mana rumahnya? Kadang-kadang orang melihat bentuk luaran dari tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Atau juga mungkin juga kadang-kadang para pengurus kita umat dilihat dari sisi yang satu saja. Kalau ada kain putih besar, lalu ada satu noda di kain putih, orang lalu mengatakan kain ini kotor. Pada satu titik saja, dia tidak lihat satu kain besar yang putih bersih itu. Hanya satu titik saja dia. Dan demikianlah juga hidup kita manusia. Hal yang kurang pada diri kita itu lebih seksi, lebih menarik untuk diperhatikan daripada kebaikan-kebaikan yang mungkin telah kita lakukan, yang telah kita upayakan seturut dengan tugas tanggung jawab kita. Saudara yang terkasih, saudara sudah menjadi makhluk baru dan telah mengenakan Kristus. Maka terimalah pakaian putih ini yang menandakan martabat saudara yang luhur. Jagalah martabat
ini tak bercela sampai menghadap Tuhan dan Hakim kita Yesus Kristus, supaya diperkenankan masuk ke kehidupan yang kekal. Kini saudara telah bersatu dengan Kristus, cahaya dunia, maka saudara harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara dapat menyongsong Dia bersama dengan semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya bagi kita dan memanggil kita untuk menjadi abdi-abdinya dalam mewartakan karya keselamatannya di dunia. Dalam iman dan kepercayaan kepadanya, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan harapan kita dan juga menyampaikan syukur kita kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon. Bagi para orang tua dan para pendidik, ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka, agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami tetap setia dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat ulang tahun perkawinan bagi orang tua Bapak Petrus Sebutan Allah dan Ibu Presiden Kasarian yang ke-57. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan rahmat, kegembiraan, kebahagiaan, sukacita bagi mereka, dan senantiasa berkati segenap anak-anaknya dan seluruh keluarga di mana saja mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas rahmat ulang tahun bagi saudara kami Lydia dan Jalan Tubuh, juga saudara Helidorus Jonti Kabubu, yang mereka boleh merayakan hari ulang tahun mereka pada tanggal 2 dan 3 Juni yang lalu, dan juga semua saja yang boleh merayakannya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan dan juga tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan kepada Lydia. Sampai kami mohon rahmat bagi Zombie yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menjadi anak yang sehat, bahagia, bersejahtera bersama kedua orang tua dan saudarinya, dan memberkati mereka dalam keseharian untuk hari-hari selanjutnya, mencurahkan rahmat yang selalu mereka perlukan dalam hidup mereka sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan bagi Ibu Hendri Kapatampang yang Evin, bagi nenek dan saudari kami Popi, dan bagi Mama Joni yang mereka semua Kau panggil beberapa hari yang lalu. Kami mohon ya Tuhan rahmat dan rahmat-Mu, belas kasih kemurahan-Mu, semoga berkat bantuan doa gereja dan terutama karena kerahiman belas kasih-Mu memberikan istirahat kekal di dalam keabadian bersama dengan para kudus di surga, dan senantiasa memberkati segenap anggota keluarga yang masih bersiaran di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan syukur kami
sebagai satu keluarga umat di Paroki Santo Petrus Mangkutangan ini, atas kemurahan-Mu dalam perjalanan bersama, dalam berproses bersama untuk senantiasa bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kami juga bersyukur atas para pengurus gereja yang Kau percayakan kepada kami untuk bersama-sama berjalan mengembangkan paroki, menghadirkan kerajaan-Mu di paroki kami, di stasiun Rukur yang telah Kau percayakan kepada kami. Dan kami bersyukur atas rahmat kehidupan, kesehatan, kekuatan, kebersamaan yang boleh Kau limpahkan kepada seluruh umat di pusat paroki dan bahkan kami sebagai satu keluarga Paroki Santo Petrus Mangkutangan. Terimalah ungkapan syukur untuk diraan sukacita kami ini, dan sekaligus menjadi tanda rahmat yang Kau limpahkan kepada paroki kami, kepada para pengurus dan seluruh umat Allah di paroki ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mantra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku beroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak bertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Jiwaku damai setelah ku temukan Yesus Gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku beroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya.
yang tak ada di dunia, ku temukan pada Yesus. Damai dan sukacita. Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, Takut atau susah, terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan Ya Allah yang kudus, terimalah ungkapan syukur, harapan, permohonan kami pada perayaan syukur kami, ulang tahun paroki kami, pada perayaan syukur untuk para pengurus gereja, dan perayaan syukur kami sebagai satu keluarga besar umat paroki Santo Petrus Mangkutanah atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang tidak berkuasa, Allah tidak sepanjang segala masa. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, Ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. 390. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersama-Mu. Dengan pembacaan 415. Kasihanilah
terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Itu baru kemudian kematian.
Tuhan Kau satukan kami 428. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul, dan kami percaya tulus hati di kata ikat janji. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Ini kami satu dengan Dikau dan mengabdi saudara. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Dengan penuh kesadaran untuk mengabdi gereja dan umat Allah sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah bersama-sama di hadapan Allah seluruh umat. akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus gereja selaras dengan kemampuan yang ada pada saya yang telah saya terima dari Allah. Saya bersedia memberikan atau menyumbangkan waktu, tenaga dan kemampuan
yang mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan gerejamu di Paroki Santo Petrus Mangkutan. Sudilah Engkau memberkati dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan menolong mereka sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan umat. Semoga mereka melaksanakannya, janji yang telah mereka ikrarkan dengan tulus hati. Terangilah dan tuntunlah mereka selalu berkat daya Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat mengemban tugas suci dan mulia ini sebagai pengurus gereja, pengurus lepas, pengurus rukun dan pengurus kasih, dengan semangat cinta kasih dan pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lilin boleh dipadamkan dan silakan dulu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih yang mempersatukan kami, dan di dalamnya kami membawa ungkapan syukur terima kasih kami untuk perjalanan hidup bersama sebagai satu keluarga besar di Paroki Santo Petrus Mangkutana ini, atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami melalui para pengurus gereja, dan juga rahmat kehidupan yang Kau senantiasa limpahkan kepada kami sebagai satu keluarga umat Paroki Santo Petrus Mangkutana ini, yang kami ungkapkan kepadamu dalam perayaan suci ini. Juga atas sakramen yang boleh Kau limpahkan dan Kau persatukan dengan saudara-saudari kami yang Kau curahkan rahmat kepada mereka. Semoga kami senantiasa dikuatkan untuk mengamalkan, melaksanakan dan mengupayakan tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami sebagai sarana kesempatan untuk mengabdi Engkau, mengalami rahmat-Mu dan membagikan karya keselamatan-Mu dengan cinta kasih, sehingga hidup kami dunia ini mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan penyampaian. Markus Rambak, Lektor 1 Pak Anton, Lektor 2 Bapak Rusdi Aprianto, Pemasmur Bapak Julius Lisan, Doa Umat Bapak Thomas Eri, Organis Bapak Kanisius Wara, Isdinar Rafael Pedro dan Rensi. Petugas liturgi pada Minggu tanggal 11 2021 dipercayakan kepada Rukun Santa Monica, Dirijen oleh Ibu Ariefta Maleo, Lektor 1 oleh Ibu Vera Reteraung, Lektor 2 oleh Bapak Andreas Ato, Pemasmur oleh Ibu Diana Yapari, Doa Umat oleh Herschel Tambila, Organis Bapak Adrianus Belo, Isdinar Lovena, Karin dan Sisilia. Kolekte pada Sabtu Minggu tanggal 26-27 Juli sebesar Rp1.425.000.
kolekte ibadat tirakatan dan doa rosario di keluarga orang tua kita Neneti sebesar 3.165.000 dan kolekte ini diintensikan untuk pembangunan paroki. Ini mulai saja dari Depas, saya tidak perlu bacakan satu persatu namanya, dan juga pengurus rukun, pengurus stasi. Selamat melanjutkan karya pelayanan kebersamaan kita sampai nanti dengan tanggal 4 Juli tahun 2024. Mari kita mengupayakan apa yang baik sekecil apapun itu. Mari kita upayakan yang baik sekecil apapun itu. Mari kita bekerja sama membangun paroki ini. Kalau mendengar kata membangun, bukan fisiknya saja yang kita bayangkan, tetapi gereja yang sesungguhnya lah kita masalah. Mari kita bahu-membahu bersatu. Bahwa ada kekurangan itu manusiawi dan bukan itu yang penting, tetapi mari kita fokus pada apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kebaikan di rukun masing-masing dan di stasi masing-masing. Kalau ada kekurangan dari para pengurus, tidak usah dibilang, karena kita sudah tahu itu. Yang perlu kita upayakan adalah umat khususnya seluruh mendukung apa yang baik bagi rukun, apa yang baik bagi stasi, apa yang baik bagi paroki ini. Mari kita sampaikan kepada para pengurus secara terbuka. Kalau ada yang kurang, tidak usah dibisi-bisi di belakang. Kita sampaikan saja apa yang baik demi kebaikan kita bersama. Dan para pengurus ini, pengurus gereja ini, mari kita bangkit berdiri mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan menerima berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi para pengurus gereja, bagi saudara-saudari yang mengabdikan diri dalam pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan saudara-saudari, dan juga kebersamaan kita sebagai satu paroki. Dan rahmat Allah senantiasa melindungi, menuntun dan memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita, perayaan syukur kita pada hari ini telah selesai. Mari kita pergi dan kita diutus. Yesus mengutus muridnya 692.